Jimat, kajian Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kembali lagi bersama saya dalam Jimat, kajian Jumat. Anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama membahas tentang sekarang puasa atau saum ya. Bagi yang tidak terbiasa menyebutkan puasa, maka sebut saja saum, karena di bahasa Arab memang bahasa Arabnya saum, dan kita sebagai orang Indonesia biasa menyebutnya dengan berpuasa. Anak-anakku sekalian, ada tiga tingkatan orang yang berpuasa seperti yang telah kita ketahui sebelum-sebelumnya. Yang pertama, tingkatan orang yang berpuasa yang pertama adalah puasa am atau awam, atau puasanya orang umum, orang awam, di mana puasa orang awam ini hanya menahan lapar dan haus saja, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu saja yang bisa kita lihat puasa orang awam. Jadi dia hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, tidak merokok, kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti yang bisa kita lihat. Itulah puasa awam. Tapi puasa awam ini nafsunya masih belum terkendali, seperti misalkan masih marah-marah, kemudian matanya masih belum bisa dijaga, mulutnya masih belum bisa dijaga dari perkataan kotor atau membicarakan orang lain, kemudian telinganya masih belum bisa dijaga dari mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Itulah puasa awam, puasa yang bisa kita lihat sehari-hari, atau mungkin puasa itu puasa yang sering kita lakukan, baik itu antum ataupun saya sendiri. Yang kedua, tingkatan kedua yaitu puasa orang yang khusus, yaitu puasa khusus di mana selain dia menahan lapar dan dahaga, juga dia menahan hawa nafsunya, diantaranya bahwa matanya dia jaga dari melihat hal-hal yang kurang baik, telinganya dia jaga dari mendengar hal-hal yang kurang baik, kemudian mulutnya juga dia jaga dari membicarakan hal-hal yang kurang baik. Jadi puasa khusus ini lebih tinggi tingkatannya dari puasa awam, dan ini puasa yang sering dilakukan atau biasanya ulama-ulama yang bisa melakukan seperti itu. Apakah kita bisa melakukan puasa khos? Bisa ya, jangan khawatir, asal selain kita menjaga lapar dan dahaga, kita juga bisa menjaga anggota tubuh kita dari maksiat atau dari hal-hal yang menyebabkan berkurangnya pahala kita ya, atau maksiat pada diri kita. Yang terakhir adalah puasa khawasil khas atau khusus bil khusus. Nah, ini adalah puasanya para anbiya ya, puasanya para sahabat, para anbiya, yang memang ini tidak bisa kita ikuti karena puasanya sangat khusus sekali gitu ya. Puasa Nabi itu tidak bisa kita ikuti seluruhnya. Kalaupun puasa yang bisa kita ikuti puasa sunnah, diantaranya bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan puasa Nabi itu tidak mungkin kita lakukan. Contoh, misalkan kalau kita itu tidak boleh berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa buka, tanpa sahur. Tapi Nabi itu bisa puasa tanpa buka, tanpa sahur, dan itu tidak haram. Kalau kita itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu dikasih makannya atau dikenyangkannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Makanya puasa khos bil khos atau khusus bil khusus ini hanya bisa dilakukan oleh para anbiya, para nabi. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan puasa kita. Selain puasa awam, kita bisa meningkatkan minimal ke puasa khusus ya. Jadi selain menahan lapar dan dahaga, kita juga bisa menjaga anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.